Ya, untuk mengetahui prospek dan rekomendasi komoditas, kita telah bersama Afwan Arif, Research Analyst Finex Berjangka. Iya, Pak Afwan, seperti apa perbandingan transaksi emas awal pekan ini dibanding pekan lalu? Ya, kita lihat di awal pekan lalu emas cenderung bergerak lesu karena menunggu kebijakan moneter dan laporan tingkat suku bunga yang dikeluarkan The Fed pada Kamis dini hari, di mana hasilnya The Fed tetap membiarkan kebijakan moneter dan tingkat suku bunganya itu tetap. Dan hal ini memicu pergerakan harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi emas kembali terkoreksi di akhir perdagangan di pekan lalu. Secara keseluruhan pergerakan emas di minggu lalu cukup positif, di mana harga emas sempat mencapai harga tertinggi di 1.832 per troy ounce-nya, dan di awal pekan ini emas dibuka dengan pergerakan turun, di mana melanjutkan koreksi di akhir pekan lalu dengan mencapai harga di bawah 1.810 per troy ounce-nya. Emas berpotensi kembali ke tren konsolidasi di awal pekan ini sambil menunggu data fundamental yang bisa menjadi katalis penggerak harga emas nantinya. Ya, lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk emas pekan ini? Apa bisa rekomendasi long buy? Ya, mengawal pekan ini emas masih bergerak terkoreksi ya di bawah 1.810 yang dipengaruhi oleh aksi profit taking setelah di minggu lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini saya melihat pergerakan emas cenderung masih bergerak konsolidasi di antara 1.850 sampai di 1.790, di mana para pelaku pasar masih menunggu data non-farm payroll Amerika pada hari Jumat nanti, di mana perkiraan angka non-farm payroll Amerika diperkirakan berada di kisaran 900.000, lebih besar dibandingkan angka bulan lalu yang berada di angka 850.000. Jika nanti angka yang dirilis lebih melampaui perkiraan, hal tersebut bisa memperumit tujuan The Fed untuk mempertahankan stimulus di masa mendatang dan suku bunga rendah lebih lama. Dan kondisi tersebut memungkinkan untuk mendongkrak kenaikan harga emas di pekan ini, yang saat ini masih berada di tren konsolidasi. Jadi kita bisa sambil menunggu untuk posisi long buy nantinya. Oke, dengan perkembangan permintaan, lalu bagaimana Anda merekomendasikan CPO dan juga online? Ya, untuk CPO di awal pekan ini cukup mengejutkan sekali karena harga CPO anjlok mengawali perdagangan di awal pekan ini. Harga CPO untuk kontrak bulan Oktober 2021 sempat berada di harga 4.145 ringgit Malaysia, di mana aksi ambil untung membayangi pergerakan harga CPO dan online itu sendiri. Hal ini bisa dimaklumi karena satu bulan terakhir harga CPO naik 14,42%. Hal inilah yang memicu para investor untuk melakukan aksi profit taking. Tetapi perlu diperhatikan juga sepanjang semester 1 tahun 2021 ini, ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati yang didominasi oleh CPO tercatat sebesar 14,08 miliar US dollar, dan ini jumlah yang cukup besar, berada di urutan pertama untuk ekspor non migas. Dan saya menilai peluang kenaikan CPO dan online masih ada karena kemungkinan harga bisa menyentuh di 4.525 ringgit Malaysia yang bisa menjadi rekor tertinggi sejak 12 Mei 2021. Mungkin akan ada beberapa koreksi kecil ke arah 4.000-an, tetapi secara keseluruhan CPO dan online masih berada di tren bullish yang berpotensi bisa bergerak di kisaran 4.600 sampai 4.850 per troy ounce-nya. Oke, seperti apa prospek kakao dan juga kopi dengan pengaruh cuaca dan pergerakan harga komoditas tambang, dan seperti apa rekomendasi jangka pendeknya, Pak Afwan? Ya, dengan adanya pengaruh cuaca yang mengalami penurunan suhu sedikit dingin, di mana embun buku sempat melanda 80% di daerah Minas Gerais pada Kamis malam di pekan lalu, mengakibatkan sedikit kerusakan pada tanaman kopi di Brazil. Hal tersebut membuat harga kopi mengalami penurunan, dan untuk jangka pendek kopi masih berpotensi akan turun. Sedangkan untuk kakao juga mengalami penurunan setelah harga pekan lalu indeks dolar mengalami penguatan. Dan untuk jangka pendek kakao diperkirakan akan menguat setelah produksi di Pantai Gading berkurang, sehingga harga kakao kemungkinan akan menguat untuk jangka pendeknya. Lalu untuk komoditas tambang, kita melihat harga batu bara sedang dalam tren bullish, di mana terjadi kenaikan dalam 6 hari beruntun di minggu lalu. Ada kemungkinan harga batu bara masih akan melanjutkan kenaikannya.
ada dua faktor yang bisa menopang kenaikan harga batu bara. Yang pertama adalah permintaan yang sedang tinggi, terutama dari Tiongkok dan India. Lalu yang kedua adanya tren kenaikan harga gas alam, di mana saat harga gas alam semakin mahal, para pelaku usaha kembali melirik batu bara. Dan di sini saya melihat sepertinya dalam waktu dekat permintaan batu bara akan naik ke atas kondisi pra-pandemi. Oke, Pak Afwan, dari semua pilihan investasi komoditas, mana yang paling Anda rekomendasikan pekan ini? Ya, untuk pekan ini saya masih merekomendasikan untuk mengamati pergerakan CPO dan oleh serta batu bara, di mana kedua komoditas tersebut masih bergerak dalam tren bullish, sedangkan untuk emas, walaupun saat ini masih berada dalam tren konsolidasi, tetapi masih berpotensi untuk naik dalam jangka pendek ke depannya. Baik, terima kasih informasi dan analisanya. Afwan Arif, Research Analyst Finex Berjangka. Selamat kembali beraktivitas.